teman-teman semua di sini, kepada Timi, kepada Thomas yang udah memberikan kesempatan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ruth. Jadi saya ini seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Sudah cukup lama menikah dan sebenarnya masa datingnya tuh udah lewatnya rada lama. Tetapi sesuatu yang dating itu ada sesuatu yang penting untuk kalian teman-teman tahu yang sehat tuh yang bagaimana, yang ideal tuh yang bagaimana, sehingga nantinya kita nggak terjebak tuh dalam dating yang abal-abal, yang cuma sekadar dating terus ntar udahan terus ntar ganti lagi gitu. Karena aku percaya bahwa kita sini semua mau ya, kalau bisa tuh kita ketemu cewek atau cowok yang beneran sama-sama serius, yang beneran kemudian akhirnya ya bisa menuju ke jenjang berikutnya seperti itu. Ini aku yang share screen atau mau dari panitianya? Dari Karut boleh, Kak? Udah di co-host. Oh, oke. Oke. Enggak. Jadi kita bicara tentang dating sehat. Rahasia dating sehat adalah dating with purpose. Jadi dating yang bertujuan. Disclaimer dulu di awal, tujuan di sini itu bukanlah tujuan kayak ya daripada jomblo, yang mending kita punya pacar gitu. Atau misalnya ya tujuannya ya karena dia bisa naikin derajat sosial atau bisa buat panjat sosial. Atau kayaknya dia keren juga tuh. Dia kayaknya kaya juga tuh. Kalau misalnya jadi pacar sama dia, kayaknya hidupnya lebih enak. Enggak. Jadi purpose yang di sini kita menyamakan persepsi pada malam hari ini. Kalau kamu mau punya dating yang sehat, purpose-nya tuh harus sama. Purpose-nya tuh harus benar. Gitu. Jadi yang malam hari ini kita akan bahas adalah pertama adalah tujuan. Nah, tadi kan datingnya with purpose dengan tujuan. Tujuan yang macam apa nih yang kita mau capai? Kemudian kita mau siap-siap. Jadi kira-kira sebenarnya di usia saya sekarang ini, dengan kondisi saya sekarang ini, kita siap nggak sih untuk masuk ke jenjang pacaran atau dating? Kemudian, nah ini mungkin yang orang-orang tuh kita bertanya-tanya, sebenarnya dia nggak ya orangnya? Nih cowok ini atau cewek ini tepat nggak sih jadi pacar kita? Ini orang yang dikirim Tuhan bukan ya? Gitu. Yang berikutnya adalah pelan tapi pasti. Ya kan? Kita nggak mau dong pacaran sama orang sama kayak kita beli kucing dalam karung, ini kita nggak tahu sebenarnya ini siapa, terus buru-buru terus atau ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, jadi gimana caranya nanti membangun hubungan secara perlahan tetapi menuju kepastian seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika saya titik. Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, jadi bicara soal dating, rahasia dating itu adalah kalau memang datingnya itu ada tujuan yang jelas, ada tujuan yang benar. Sebelumnya dipastikan dulu bahwa dating itu sesuai dengan kamu bisa buka di kamus manapun. Dating itu adalah hubungan 2 orang, jadi hanya berdua ya. Jadi nggak ada tuh namanya cinta segitiga, itu nggak ada. Jadi hubungan 2 orang, laki-laki dan perempuan yang berdasarkan romantisme. Bahkan kalau kamu buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia ada di situ hubungan yang tetap dalam artian yang memang bukan cuma sekedar ya udahlah jadi hari ini kalau bulan depan putus ya udah nggak apa-apa, enggak gitu. Tapi memang ada komitmen di situ. Oke. Dating with purpose. Jadi yang pertama kalau kamu tahu tujuannya dating, kamu harus sadar nih pertama. Sadar bahwa kamu tujuannya dating tuh apa sih? Bukan cuma sekedar ya udahlah karena teman-teman saya semua tuh punya pacar. Ya udahlah nih mumpung ada yang mau daripada saya jomblo mulu, saya punya pacar aja deh. Enggak, bukan seperti itu. Atau misalnya kepikiran juga, udah umur segini nih belum punya pacar, belum pernah pacaran, kayak ya udah deh tembak siapa aja gitu. Enggak juga gitu. Jadi kamu sadar bahwa memang tujuan kamu dating itu adalah untuk ke jenjang berikutnya. Jadi itu kan harusnya jadi masa pengenalan untuk nanti menikah, untuk menemukan pasangan hidup gitu. Nah, kalau ngomong soal pasangan hidup, saya nggak tahu di kalian ini rentang usianya kurang lebihnya berapa, berapa yang paling tua, berapa yang paling muda. Tetapi ketika kalian berpikir tentang dating, ketika kalian berpikir tentang pasangan hidup, mungkin perlu dipikirkan usia berapa sih kira-kira saya mau menikah. Contoh, kalau kita mau menikah misalnya usia 28 misalnya. Terus kalian baru umurnya 15. 13 tahun tuh lama banget loh, gitu. Itu jauh banget, gitu. Nah, perlu dipikirin tuh 13 tahun pakai
Karena kan namanya pacaran tuh nggak mulus terus ya, pasti ada konfliknya, ada dramanya, ada perselisihannya, ada cekcoknya, antara ada cemburunya. Ya, nah bisa nggak tuh 13 tahun bertahan seperti itu gitu. Jadi karena tujuan dating itu bukan cuma sekedar coba-coba, tetapi benar-benar kita mau mencari pasangan hidup, maka perlu dipikirkan apakah usia kalian sekarang ini adalah usia yang cocok untuk dating seperti itu. Dan lagi biasanya di usia kalau usia kalian sekolah SMP SMA itu sebenarnya lebih tidak disarankan. Gitu. Usia remaja awal tuh lebih tidak disarankan. Kenapa? Ini sedikit membahas ke sisi medis. Karena di usia sebenarnya usia remaja itu mentalitasnya itu masih berkembang. Gitu. Mental kalian, kepribadian kalian. Jadi itu adalah bukan saat yang tepat gitu. Karena itu adalah kesempatan kalian sebenarnya untuk belajar hal yang lebih luas lagi. Jangan habiskan energi kalian untuk nanti drama-drama dating. Yang berikutnya, karena tujuan dari dating itu adalah untuk menemukan pasangan hidup, maka pastikan juga nih, misalnya kalau saya sebagai perempuan nih, wah saya maunya tujuannya cari pasangan hidup, maka pastikan juga rencana kalian bahwa menemukan cowok atau cewek yang punya rencana yang sama. Jangan sampai kitanya serius, tapi ternyata yang di seberang situ dia cuman ya udahlah kita main-main aja gitu ya, coba-coba dulu gitu. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Enggak, jadi pastikan dia punya rencana yang serius seperti itu. Kan akan sangat sedih sekali ya kalau dalam suatu hubungan kitanya serius, tetapi si cowoknya atau si ceweknya tuh nggak seperti itu gitu. Yang kalian PDKT-in tuh sebenarnya nggak serius, cuma mau jadiin kalian ya teman tapi mesra. Nah itu kan sedih sekali gitu. Jadi pastikan memang dua-duanya serius gitu. Dan yang keempat adalah ketika kalian mau dating dengan tujuan, pastikan prinsip dan nilainya sama. Seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang nanti aku akan bahas lebih lanjut. Ini adalah sesuatu yang dalam proses dating, dalam proses kalian perkenalan, prinsip dan nilai ini adalah sesuatu yang kalian mesti gali gitu. Dan yang pasti apakah sesuai dengan kebenaran firman. Nah, next. Yang berikutnya adalah getting myself ready. Nah, tadi aku udah bilang nih, kalau misalnya kita udah aku tuh kayaknya udah masuk ke dalam usia pacaran nih. Atau aku udah lagi kuliah, udah lulus kuliah atau makan bekerja. Kayaknya udah deh, udah usianya nih gitu. Target meritnya udah dekat usianya. Nah, yang perlu dinilai adalah apakah kamu cukup mengenal diri kamu. Ini terutama untuk yang jomblo-jomblo. Tapi yang udah punya pacar pun kamu boleh uji gitu. Kamu cukup mengenal nggak sih sebenarnya diri kamu apa adanya? Mengenal dalam hal apa nih? Ya tadi, prinsip kamu apa? Nilai hidup kamu apa? Tujuan atau goal kamu apa sih? Apa yang kira-kira Tuhan mau kamu kerjakan dalam hidup kamu? Termasuk cita-cita kamu. Contohnya gini, buat saya itu tidak tahan dengan asap rokok. Gitu ya. Saya tuh nggak tahan dengan asap rokok. Jadi sudah pasti saya tidak akan mencari lelaki yang merokok, betul ya? Gitu. Jadi saya tahu apa yang prinsip saya gitu. Jadi saya tahu apa yang big no buat saya, apa yang nggak mau banget deh gitu. Contohnya lain, ketika saya kuliah tuh kedokteran, buat saya dokter itu bukan sekedar cita-cita sebenarnya, tapi itu adalah jawaban doa, itu adalah panggilan menurut saya, sesuatu panggilan Tuhan gitu. Jadi saya harus pastikan pacar saya ini adalah orang yang bisa menerima profesi saya. Dia harus bisa menerima konsekuensinya kalau punya istri dokter, istrinya bisa jaga malam, istrinya bisa pergi subuh pulang tengah malam, ada hal mendadak istrinya balik lagi, Natalan istrinya jaga malam. Jadi itu adalah sesuatu yang kamu mesti pikirin gitu. Sama juga nih dari sisi suami saya waktu itu, dia mesti menilai bisa nggak dia punya istri dokter yang bisa hilang kapan aja gitu. Ada on call, ada panggilan dari RS, ya udah istrinya pergi kayak gitu. Ini adalah sesuatu yang kalian mesti tahu dulu gitu. Tahu prinsip kalian, tahu nilai hidup kalian, tahu apa yang kalian mau. Kenapa? Karena kalau kalian nggak tahu, saya sih nggak tahu sih sebenarnya saya mau ngapain. Ya dapet cowok yang kayak apa ya, saya nggak tahu juga. Kalian nggak akan tahu kualitas yang dicari. Ngerti ya? Jadi kalau kita nggak mengenal diri kita dengan cukup baik, yang pertama, gimana orang mau mengenal kita? Wong kita aja nggak tahu apa yang kita mau. Yang kedua, kamu mau cari yang kayak apa? Jadi
flashback ke beberapa tahun yang lalu, zaman cowok yang sekarang jadi suami saya, itu zaman kita belum pacaran, dia pernah nanya. Dan ini aku yakin ini adalah pertanyaan yang mungkin teman-teman juga sering dengar. Dan ini pertanyaan umum. Kalau kayak kamu, demen tipe cowok yang kayak apa? Dia nanya. Atau mungkin kalau yang cowok-cowok dapat pertanyaan, kalau kayak lu, demen tipe cewek yang kayak apa? Gitu. Jawaban paling klise yang selalu saya keluarkan adalah, ya yang baik, gitu kan. Ya kan? Ya kan, pasti yang baik dong. Nggak mungkin dong yang maunya cowok yang nggak baik, gitu kan. Biasa orang cuma ngangguk-ngangguk. Oh ya. Tetapi yang menarik dari yang akhirnya jadi suami saya ini adalah dia mengeluarkan statement bahwa Ruth, semua cowok juga kalau lagi PDKT mah baik. Mana ada cowok yang PDKT tapi nggak baik. Jadi coba dipikirin sebenarnya kamu demennya yang kayak apa. Nah di saat itu aku jadi berpikir sih, benar juga ya. Baik itu universal banget, umum banget. Baik tuh kayak apa gitu. Apakah baik kayak sekadar buku PKN, ilmu sosial gitu. Baik tuh kayak apa gitu. Jadi carilah kualitas yang kamu cari. Kamu cari yang kayak apa gitu. Jangan cuma sekedar baik, ya semua bisa baik. Bahkan kalau kamu bilang jujur, yang cari cewek yang jujur atau cowok yang jujur. Jujur itu ternyata kalau aku pernah diskusikan dengan temanku, jujurnya kita tuh bisa beda loh, gitu. Buat aku pribadi, jujur itu berarti kamu nggak ada yang kamu tutup-tutupin, terbuka yang kamu tutup-tutupin. Tapi buat dia, jujur itu berarti sekedar nggak bohong. Jadi kalau nggak mau bohong ya udah nggak usah cerita, ditutupin aja. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda nih gitu. Jadi benar-benar kamu kenal diri kamu dan kamu cari tahu nih kira-kira kamu carinya yang kayak apa, kualitas apa yang kamu lihat, kualitas apa yang kamu cari dari seorang perempuan atau dari seorang laki-laki. Yang ketiga adalah berkualitas atau abal-abal. Oke. Saya percaya di sini nggak ada dong yang mau punya abal-abal, istri abal-abal, suami abal-abal, pacar abal-abal. Bener ya? Kita pasti maunya nih nanti punya pacar yang berkualitas, yang kemudian menjadi suami atau istri yang berkualitas. Nah, karena itu in the first place, siapkan diri kita pun menjadi pasangan yang berkualitas. Pernah dengar nggak sih bahwa kalau orang yang berkualitas, dia akan menarik yang sejenisnya? Gitu. Jadi kalau kamu berkualitas, kamu akan menarik juga orang yang berkualitas. Tapi kalau maaf kualitas kamu kurang, ya biasanya sih yang berkualitas kurang tertarik juga gitu. Jadi persiapkan diri kamu ketika kamu saat ini, ketika kamu sudah punya pacar ataupun kamu belum punya pacar, kamu bisa lihat nih, apakah kamu sebagai seorang pelajar, kamu pelajar yang berkualitas dalam artian, apakah kamu mengerjakan tugas kamu dengan baik? Apakah kamu bertanggung jawab? Apakah kamu kalau kerja on time, apakah kamu kerjanya kasbon melulu untuk shopping misalnya, tuh. Atau misalnya kalau kamu sebagai orang kerja ya, kamu berkualitas nggak seperti itu dalam keseharian kamu, gitu. Apakah dari kata-kata kamu berkualitas atau enggak? Kalau kamu suka mengeluarkan kata-kata caci maki atau ngomongnya kasar, nah, ya rada susah sih berharap sama dapetin pasangan yang lemah, lembut, tutur kata bagus kayak susunan bahasa Indonesia yang sempurna. Karena biasanya nggak tertarik mereka seperti itu. Jadi ketika kita mau pasangan yang berkualitas, kita bisa cross-check apakah kita sudah cukup berkualitas juga seperti itu. Karena biasanya kita menarik yang mirip-mirip tuh, kayak gitu. Terus mungkin teman-teman di sini pernah dengar lagi, kalau Tuhan itu pasti melihat hati, bener ya? Tuhan itu melihat hati. Dan aku bukan menyangkal kebenaran itu. Betul banget. Tuhan itu melihat setiap hati kita. Oke, terlepas dari kita penampilannya kayak apa, kamu belum gosok gigi, kamu belum mandi, tapi Tuhan tuh melihat hati. Tetapi teman-teman, ini adalah suatu kenyataan yang harus diceritakan bahwa lawan jenis kita tidak bisa langsung meneropong hati kita. Itu masalahnya. Jadi, nggak perlu kita cantik-cantik banget, nggak perlu kita ganteng-ganteng banget, tetapi masalahnya, yang kita PDKT-in, atau yang kita targetin, atau pacar kita nih, ya yang pertama kelihatan ya pakai mata, yang kelihatan ya begitu bentukannya gitu. Dia nggak bisa tuh langsung meneropong hati kamu, wah kamu hatinya baik banget, tapi rambut kusut gak karuan, terus diajak ngomong tahu-tahu belum gosok gigi, atau tiba-tiba karena udah nggak mandi-mandi jadi rada bau ketek, iya.
pasangannya ilfil gitu maksudnya. Walaupun hati kalian baik sekali, walaupun hati kalian tulus seperti merpati, tetapi kalau penampilan yang kelihatan itu kurang, ya mohon maaf, memang rada sulit sih nyari jodohnya gitu. Karena ya tadi, hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Tapi kalau orang itu, kita masih manusia gitu. Kita neropongnya tuh pertama ya lewat yang kelihatan, baru ke hati gitu. Jadi ini bukannya aku mau menyindir atau mau apa, cuman kita bisa introspeksi diri masing-masing. Nggak perlu lah kita yang cewek-cewek jadi sampai kayak Lisa Blackpink, susah banget gitu kan ya. Tetapi ya kalian yang cewek-cewek setidak-tidaknya rambut kita nggak yang kayak habis kena badai misalnya. Kita sikat gigi lah kalau mau ketemu pacar atau mau ketemu yang kita PDKT-in gitu ya. Ya kita baju matching lah gitu misalnya. Yang cowok-cowok juga lah. Coba mandi, coba dirapihin. Saya percaya kalau yang cowok-cowok nih rapih itu nggak selalu bicara kayak nggak ada kumis, semua mulus gitu kan, rambut semua pendek itu nggak harus jadi ABRI juga. Mau kalian model rambutnya kayak gimana, mau ada sedikit kumisnya, mau ada sedikit jambangnya, selama itu bisa dirawat itu bisa jadi rapih gitu. Jadi ini tadi kualitas vs abal-abal, selain dari sikapnya, selain dari kesehariannya, termasuk juga penampilan kita, karena itu yang kelihatan gitu. Nah, yang berikutnya, Ci, udah lulus yang tadi, sensornya lulus semua. Nah, berikutnya kita, nih kira-kira nih, dia nggak sih orang yang tepat, ya kan? Oh ya udah Shopee Pay aja. Oh, ya. Nih, kira-kira dia nggak sih? Dia bukan orang yang tepat. Jadi sebenarnya secara garis besar, ada beberapa hal yang kita bisa nilai bahwa apakah orang ini cocok jadi pasangan kita untuk kita memulai hubungan yang sehat. Kan kita nih rahasia dating yang sehat, ya kan? Healthy relationship. Yang pertama adalah respect. Saling menghormati. Nah, ini adalah sensor pertama kamu. Kalau kamu lihat nih, kayaknya udah cocok nih. Obrolannya udah nyambung, kualitasnya kayaknya oke gitu ya. Nah, pertama yang kamu mesti adalah saling menghormati. Bukan berarti setiap kali kamu ketemu ngapel gitu ya, hormat, lapor, enggak. Tetapi dia mau nggak sih mendengarkan cerita kamu? Dia menghormati kamu nggak? Maksudnya kalau kamu punya batasan, kalau kamu punya opini, kamu punya pendapat, kalau kamu beda pendapat, apakah dia menghormati itu? Atau dia nggak peduli sebenarnya? Tuh. Ini berhubungan nanti dengan mendengar dan didengar. Ya kan? Tadi kita ngomong nih, kalau namanya kamu pacaran, kamu dating, pasti kan banyak tuh obrolannya. Mulai dari obrolan sehari-hari, mulai dari kejadian-kejadian, atau mungkin dari curhatan-curhatan gitu ya. Kamu bisa nilai apakah nih orang mendengarkan nggak sih keluh kesah kamu? Dan kalau kamu memberikan opini, apakah kamu cukup didengar? Karena kamu bayangin, nih pacar kamu baru jadi pacar aja, dia nggak mau dengerin gitu. Kamu kasih masukan, dia nggak mau dengerin. Dan apa gimana nanti ketika kamu nanti masuk ke jenjang pernikahan? Karena pernikahan itu bukanlah ketok magic. Kalau sekarang aja nggak mau denger, nggak mau mendengar dan nggak mau didengar, ya nanti nggak berubah. Seperti itu. Berhubungan juga ini dengan kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini bicara soal apakah cuma sekedar ngomongin soal cemburu. Ci, kalau misalnya cemburu tuh berarti kita nggak percaya ya? Ya nggak juga. Bisa jadi karena memang ada nilai-nilai yang perlu disamakan. Karena kan gaya pergaulan orang tuh bisa berbeda. Ada orang yang mungkin pergaulan lawan jenisnya banyak. Ada orang yang mungkin pergaulan lawan jenisnya kurang seperti itu. Tetapi adalah di sini adalah tantangannya adalah bagaimana kau bisa percaya bahwa pasangan kamu itu ya setia dengan kamu. Dan bagaimana kamu memang bisa dipercaya walaupun teman lawan jenis kamu banyak. Seperti itu. Dalam artian, kalau misalnya kamu percaya, ya nggak ada tuh ngecek-ngecek handphone, ngecek-ngecek di-hack tuh semua, Facebook dicekin, Instagramnya dicekin, wah kalau perlu di-tracking. Ya. Nah itu kalau kamu menemukan pasangan kamu atau yang kamu PDKT-in begini, ya kamu bayangin tuh, masih PDKT, kamu udah di-tracking. Nanti begitu pacaran atau betul menikah, mungkin kamu dikurung di kamar, nggak keluar-keluar. Gitu. Jadi ini adalah soal bicara kepercayaan. Kira-kira dia masalah nggak kalau kamu pergi? Contoh gini, ketika aku kuliah kedokteran, kita ada namanya studi profesi. Jadi kalau kamu lihat ada dokter muda di rumah sakit, kita masih belajar. Dalam kondisi yang kita sudah sangat lelah, biasanya dan ruangan jaga itu ruangan dokter itu sangat kecil gitu. Jadi biasanya kita akan tidur gelepar di mana aja, nggak pilih-pilih.
Oke, karena udah saking capeknya. Nggak ada tuh mau pilih di pojokan mana yang nyaman, nggak. Karena kita tidur di lantai juga pakai sleeping bag. Dan kadang-kadang begitu bangun, atau sebelahnya lawan jenis. Itu bisa terjadi, gitu. Karena semua sudah sama-sama lelah. Buat aku butuh kepercayaan dari pasanganku waktu itu, bahwa dia percaya bahwa ya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ada apa-apa, karena kita cuma kelelahan, ruangan sempit, nggak ada space ya. Kita tidurnya sebelahan, nggak ada rencana gitu. Tetapi, dan aku sepanjang aku 2 tahun itu kita nggak ada masalah. Tetapi ternyata temanku bisa bermasalah dengan pacarnya. Karena pacarnya, kenapa kamu mesti tidur sebelah cowok itu? Hah? Itu ruangannya sepetak gitu maksudnya, nggak ada tempat lain gitu. Kamu nggak bisa pindah, kamu bisa nggak tidur? Ya nggak bisa sih, 2 hari nggak tidur gitu kan, jadi zombie ntar. Jadi ini adalah bicara soal kepercayaan gitu. Bisa nggak sih kamu sama-sama percaya seperti itu? Kalau misalnya ini tidak tercapai, mungkin perlu digali. Kenapa? Apakah pernah ada masalah antara kamu dan dia, atau mungkin dia dengan masa lalunya seperti itu. Yang berikutnya tadi komunikasi. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin soal didengar dan mendengar, nah biasanya berlanjut. Kalau sudah memang mendengar dan didengarnya baik, komunikasinya biasanya lancar. Tetapi kalau misalnya ini pasangan yang nggak mau dengerin, kamu kasih masukan, kamu kasih opini, dia nggak peduli, biasa ini masalah di komunikasinya. Entah jadi cuma satu arah, kamu ngomong dia dengar, atau dia ngomong kamu dengar, atau misalnya ya udah nggak didiskusi lah. Nah, ini adalah tanda yang bahaya. Ini bukan sesuatu hubungan yang baik biasanya. Yang berikutnya adalah support. Kamu bisa tahu bahwa dia adalah orang yang cocok untuk jadi pasangan kamu, untuk kamu pergi dating, untuk kamu nikahi sebagai suami atau istri kamu, kalau dia orang yang memberikan dukungan atau support. Gitu. Contohnya apa? Ya dia mengerti kesibukan kamu, bahwa kamu mengerjakan ini untuk suatu hal yang kamu memang impikan, sesuatu yang kamu memang kejar, gitu. Tetapi kalau misalnya dari awal aja dia nggak bisa support, contoh pernah terjadi. Jadi sebelum pacaran nih orang aktif di gereja, oke, pekerjaan oke, apa oke. Tetapi kemudian ketika sudah punya pacar, tiba-tiba sering izin pulang pagian. Terus nggak bisa lagi pelayanan. Kenapa? Ternyata jadi ini ojol pribadi. Oke? Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Bukannya kita nggak boleh loh antar jemput pasangan kita. Bukan ya, jangan salah tangkap. Boleh banget. Kamu mau jemput, mau antar kek, mau bolak-balik, boleh, terserah gitu ya. Tetapi harusnya tidak mengganggu pekerjaan kamu. Tidak mengganggu kuliah kamu. Tidak mengganggu pelayanan kamu. Seharusnya, idealnya. Kalau misalnya sekali-sekali, Ci, ini kepepet banget gitu ya. Kan kesian nih nggak dijemput. Bolehlah. Tapi kalau jadi rutinitas, pertanyaannya adalah sebelum ketemu kamu, dia gimana hidupnya? Oke, ngerti ya? Jadi antara disayang sama dimanfaatkan itu kamu harus bisa bedain. Oke? Jadi apakah dia mensupport atau enggak? Atau misalnya dikit-dikit lagi kerja, kamu di mana? Kamu lembur lagi? Ayo cepat pulang sekarang. Kok dia nggak bisa ngerti kamu lembur? Kalau kamu memang beneran lembur ya, gitu. Ayo pulang, udah jam 5. Tapi masih ada kerjaan. Nggak bisa, harus jam 5, teng, go. Nah, jadi ini adalah balik lagi tadi. Ada nggak sih saling menghormati? Dia percaya nggak sih kamu beneran kerja? Dan dia mensupport nggak gitu? Nggak mungkin dong kamu kerja seumur hidup gitu ya, pulang pagian mulu, kamu bentar lagi jadi kehilangan pekerjaan pastinya. Yang berikutnya adalah dia harusnya menjadi safe place kamu, orang aman, menimbulkan rasa aman. Yang pertama jelas kalau kita ngomong rasa aman itu tidak boleh ada abuse, tidak boleh ada kekerasan, baik secara verbal, baik secara emosional, apalagi psikis, apalagi fisik maksudnya, apalagi fisik itu nggak boleh ada. Oke, secara verbal tuh masih kata-kata, ya kan? Nggak mau dong kamu punya pacar baru jadi pacar loh, atau baru jadi PDKT. Misalnya, ini maaf ya, ini mengeluarkan kata-kata berbintang-bintang, tapi sebagai contoh doang. Misalnya, bego lu gitu aja nggak bisa. Kamu nggak mau dong punya suami atau punya istri yang begitu gitu, nggak mau kan? Atau misalnya, mungkin kata-katanya halus, kata-katanya nggak ada yang kasar deh, tapi meremehkan. Ya, bagaimana sih? Jadi cewek nggak bisa masak. Mau makan apa gitu? Atau misalnya, aduh, kok lu cowok gitu-gitu aja sih, gajinya nggak naik-naik misalnya. Itu mungkin kata-katanya nggak ada yang kasar, tetapi itu kan sebenarnya merendahkan.
Nah, ini adalah sesuatu yang kamu harus nilai gitu. Dan kalau main fisik jelas tidak. Aku sangat tekankan ke kalian semua, mau yang cewek, mau yang cowok, kalau yang kalian PDKT-in atau yang kalian pacarin, ada yang main tangan, main tangan sih ya, nggak mungkin main kaki sih jahat banget. Ya, pokoknya main fisik, ini saatnya say goodbye. Oke? Karena itu sudah sangat big no-no. Ada yang pernah bilang, tapi ya Ci, siapa tahu dia udah bilang minta maaf, terus dia bertobat, siapa tahu dia bertobat. Siapa tahu kan? Tapi siapa tahu enggak juga kan? Seberapa lama kita mau gambling dengan itu? Seberapa lama kita mau nyoba gitu? Oke? Gitu. Jadi harus ada rasa aman, termasuk juga tadi di kepercayaan gitu kan. Bukan orang yang bikin kamu deg-degan. Punya pacar malah deg-degan mulu, insecure mulu gitu. Yang berikutnya adalah yang paling penting nih. Dia adalah orangnya kalau dia bisa memberikan pertumbuhan, menumbuhkan. Tadi aku baca di iklan kalian di awal tuh ada slide, ada quotes dari Bapak B.J. Habibie. Nah, siapa tuh yang masukin tuh? Tapi itu benar banget. Jadi kalau yang teman-teman yang belum baca, tadi di quotes itu ditulis bahwa cinta adalah energi positif yang bisa menggerakkan kehidupan menjadi lebih indah. Ya. Jadi sekali lagi, cinta adalah energi positif yang bisa menggerakkan kehidupan menjadi lebih indah. Itu kata Bapak B.J. Habibie. Dan itu benar. Harusnya kalau kalian menemukan orang yang tepat, kalian akan bertumbuh. Bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara emosi, bertumbuh secara mungkin nanti kalau sudah menikah bertumbuh secara finansial juga, tapi kalian akan bertumbuh gitu. Jadi kalau kamu bisa lihat, aku kenal sama Tim itu udah dari zaman kita SMP mungkin ya Tim ya. Jadi kalau kamu lihat Ruth yang sekarang sama Ruth yang zaman SMP tuh ya beda banget gitu. Ruth yang sekarang ini karena ada pasangan yang bisa menumbuhkan gitu. Tanpa pasangan yang tepat, aku nggak bakal jadi begini sekarang. Contohnya aku bisa di sini karena ada orang yang mensupport aku dan lagi ngurusin anak-anak dia di ruangan yang berbeda. Ya, jadi butuh sekali gitu kamu menemukan orang yang bisa masuk dalam hubungan yang sehat. Dan yang terakhir ini, apa ini teman-teman? Bucin. Apakah healthy relationship harus bucin? Oh, tentu tidak boleh. Jadi kalau kamu masih PDKT, ya PDKT, logika dipakai. Oke? Masih pacaran, logika juga yang dipakai. Logika ini tanda matematikanya lebih besar dari perasaan. Jadi no bucin-bucin klub. Nggak boleh. Kenapa? Ya karena ini tadi hal-hal yang tadi kalian mesti nilai. Jangan cuma sekedar karena cinta, karena sayang. Karena sayang itu belum tentu bisa membahagiakan terus-menerus. Kalau kamu udah masuk ke jenjang pernikahan, karena makan cinta itu nggak bikin pernikahan lancar sih, gitu. Ya kan? Kata-kata I love you nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar keperluan rumah tangga, ya kan? Jadi dari pacaran ini mesti mulai dilihat nih, gitu. Kamu nilai, memilih pasangan itu terlepas dari masa lalunya, terlepas dari masa sekarangnya, yang kamu mesti lihat apakah orang ini punya apa ya, prospek, punya apa ya, dia berkemungkinan yang baik gak sih menjadi suami saya di masa depan, menjadi istri saya di masa depan, terlepas dari masa lalunya dan masa sekarangnya gitu. Walaupun kamu lihat juga gitu, tapi yang lebih penting lagi adalah kamu lihat depannya, masa depannya. Contohnya gini, Ci, ini ada, karena ini pernah ada yang nanya, ini ada cowok yang PDKT, katanya, cowoknya kaya banget, Ci. Wah, ke kampus aja naik mobilnya jeng, nggak perlu disebut lah ya mereknya, tapi pokoknya wow ya. Penampilannya oke. Dia kaya. Aku sih nggak ngerti juga ya kekayaannya seberapa, tapi menurut si cewek ini kayak kekayaannya nggak habis-habis. Dan kayak setiap berapa lama ada surprise, aku nggak tahu tuh, ada ngitung happy 1 free, 2 months free, 3 months free, 4 months free gitu ya. Terus itu setiap bulan free gitu ya. Romantis Ci gitu. Terus jadi orangnya baik, kata-katanya baik. Kalau misalnya makan dibayarin apa semua oke lah gitu. Tetapi ternyata setelah dikorek, laki ini nggak bisa bekerja. Kayanya itu adalah kaya bapaknya. Yang kaya bapaknya. Yang kerja bapaknya. Jadi mungkin sebenarnya kan masa lalunya, ya oke, bapaknya kaya.
Masa sekarangnya ya dia masih kaya sih. Tetapi kalau orang kaya tapi nggak bisa bekerja, menurut kamu masa depannya gimana? Kekayaan tuh bisa habis loh. Benar nggak sih? Jadi yang mesti dilihat, yang dipertimbangkan adalah masa depannya bagaimana. Apakah ini orang adalah orang yang kamu bisa bangun masa depan bersama? Ya, jadi jangan cuma kamu ngeliat sekarang mentereng semua sekarang wow, tapi kemudian nanti ke depannya ternyata dia nggak bisa apa-apa seperti itu. Jadi selama kamu PDKT, selama kamu pacaran, please nggak boleh tuh bucin-bucin, cuman karena cinta, cuman karena sayang, nggak. Kalau kata pepatah dunia, makan tuh cinta, oke? Cinta itu nggak bisa buat ngapa-ngapain, gitu. Ya, beda nanti kalau kamu sudah menikah, kan? Karena kamu sudah berkomitmen, itu beda lagi ceritanya. Tetapi selama kalian belum menapak ke jenjang pernikahan, please dilihat baik-baik di orang yang kalian pilih itu. Oke. Nah, ini tadi nih sejalan dengan quotes-nya si Bapak B.J. Habibie. Kalau di Mandy Hale nih dia ngomong bahwa a healthy relationship doesn't drag you down. Jadi hubungan yang sehat itu harusnya nggak bikin kamu turun, nggak ngurangin standar kamu, nggak membuat kamu tadinya nilainya A+, terus sekarang jadi B- atau jadi C+ gitu. Sedih sekali gitu. Tapi harusnya it inspires you to be better. Harusnya itu bisa membuat kamu jadi lebih baik gitu. Harusnya cinta itu bisa membuat kamu, ya tadi, itu positif gitu. Sesuatu energi positif yang mau membuat kamu menjadi diri yang lebih baik, mau mendukung pasangan kamu menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas, nah ini adalah tips-tipsnya, slowly but sure. Ini berlaku untuk yang sudah dating, tetapi yang belum, yang masih jomblo, yang masih single pun, ini ada sesuatu yang kita perlu tahu. Jadi kita tahu ya, kalau pacaran itu ada banyak hal yang bisa dikerjakan sama kita pacaran. Oke, yes or no. Nah, yes or no. Jadi yang pertama adalah obrolan sehari-hari. Bukannya aku tidak setuju dengan surprise. Surprise itu bagus loh, gitu. Maksudnya kalau kamu tiba-tiba kasih sesuatu atau berlaku sesuatu yang sweet ke pasangan kamu, pasti pasangan kamu juga senang. Mau entah itu hal yang kecil atau hal yang besar, itu pasti menyenangkan gitu. Tetapi nanti ketika pernikahan, ketika nanti kamu pacaran sekian lama, nggak mungkin dong surprise tiap hari. Masa kamu nggak kaget, gitu kan? Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kamu obrolan sehari-hari kamu. Kamu bisa mengenal pasangan kamu dari obrolan sehari-hari. Apa yang dia kerjakan, apa yang menarik buat dia, keseharian dia bagaimana, apa yang bikin dia bete, apa yang bikin dia happy. Jadi ini adalah sesuatu yang kamu perlu kerjakan, obrolan sehari-hari. Kamu bisa cerita apa yang kamu kerjakan. Dan kamu bisa nanya juga, ya. Dulu di zaman-zaman aku awal pacaran, karena aku pribadi adalah orang yang rada cuek, aku tuh rada jarang nanya, kamu lagi ngapain di jam kerja. Karena di pikiranku ya kalau jam kerja ya lagi kerja gitu. Tapi ternyata kerja itu kan bisa macam-macam gitu. Jadi dengan kamu bawa obrolan ini, kamu pun akan makin mengenal dia seperti itu. Yang berikutnya adalah makan bersama. Oke, ini pasti sering dikerjain sih. Dan harusnya makan bersama ini menjadi tools kita untuk kita bisa melihat bagaimana pasangan kita memperlakukan orang-orang yang bekerja di bidang jasa pelayanan. Bagaimana dia ke pelayan restoran, atau bagaimana dia ke tukang parkir. Kalau kamu makan bayar tukang parkir dulu kan, parkir gitu. Atau bagaimana cara dia pesan, atau bagaimana pola makan dia. Kamu bayangin kalau kamu pacaran buru-buru, terus buru-buru nikah, terus ternyata kamu lidahnya Jawa, yang satu lagi lidahnya Italia. Ya kan? Rada mabok tuh, makan spaghetti apa, spaghetti mau makan apa, spaghetti semur gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu yang kamu perlu tahu, apa yang dia nggak terlalu suka, apa yang kamu suka, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, bagaimana sikap dia makan gitu. Ini adalah sesuatu yang kamu perlu tahu, karena ada orang yang terganggu kalau pasangannya makannya sambil bunyi gitu. Tapi ada juga orang yang don't mind. Ada orang yang terganggu kalau pasangannya bertahak, kan tahu bertahak yang habis makan atau lagi kenyang gitu kan. Tapi ada juga yang nggak masalah gitu. Nah ini adalah sesuatu yang kamu perlu tahu di zaman PDKT gitu ya. Kamu bisa lihat nih, kira-kira ini orang-orang kayak apa ya, seperti itu. Yang ketiga adalah hobi. Jadi aku perhatiin bahwa orang-orang yang bisa menjalin hubungan dengan lebih lama atau yang pernikahannya bisa kayak bukan pernikahannya sama-sama awet tapi dia lebih hidup, itu adalah orang-orang yang saling tahu hobinya masing-masing. Nggak perlu benar-benar exactly the same, nggak perlu, maksudnya nggak perlu benar-benar sama nih hobi cowok ceweknya sama gitu. Misalnya cowok demennya main game, terus ceweknya harus main game juga, ya enggak.
tetapi kalian sama-sama tahu. Jadi bisa sama-sama saling dengerin, saling support, saling memberikan waktu untuk pasangannya mengerjakan hobinya. Termasuk juga selain hobi, aku menemukan hal yang menarik. Kalau kalian mungkin zaman PDKT atau zaman dating, kalian main sesuatu yang lebih bentuknya kompetitif game. Entah kamu game board kah, entah kamu mau main badminton kah ya. Kenapa? Karena kamu tahu kan, di dunia ini ada orang-orang yang memang lahir secara kompetitif. Ada tuh orang main game board kalah aja marah-marah. Gak santai banget hidupnya. Atau misalnya main badminton kalah marah-marah gitu. Nah, kamu bisa lihat deh, kalau misalnya kamu berasa ya nggak apa-apa lah sama orang kompetitif ini, ya udah sok atau silahkan dilanjutkan. Tapi kalau kamu terganggu, ya mungkin kamu perlu tahu nih, karena orang yang kompetitif umumnya kalau dia dapat pacar atau pasangan yang kompetitif, dia makan senang tuh. Kompetitif sama-sama, ya kan? Hidupnya makin rumit ya. Buat orang yang santai, mereka ngeliatnya kayak aneh banget gitu maksudnya. Tetapi ya buat mereka senang-senang aja gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang kamu perlu tahu juga nih. Kira-kira pasangan kamu nih kalau main game board kalah, main board game kalah, atau kamu atau misalnya olahraga yang kompetitif tuh kalah, apakah mereka ya udah ini sekadar permainan atau mereka bisa marah-marah gitu, bisa rungsing seharian kesel gitu, cuman gara-gara kalah skor. Itu sih jadi pertimbangan kalian nih, ya kedepannya gimana. Yang berikutnya adalah kenal keluarga inti. Menurut aku mungkin ini sih sesuatu yang nggak ada timelinenya. Kapan sih kita harus kenal keluarga inti, nggak ada gitu. Cuman inilah suatu gambaran bahwa kalau kamu perempuan, terus berarti pacar kamu cowok, kamu bisa lihat bagaimana si cowok ini memperlakukan mamahnya atau memperlakukan saudara perempuannya. Demikian dia akan memperlakukan kamu seperti itu. Jadi kalau kamu lihat dia ke mamahnya sopan, dia ke saudara perempuannya dia sayang, nah itu oke. Hampir pasti dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Nah, tapi kalau di rumah dia kayak preman, ya kan, ke mamahnya preman, ya kan, apalagi ke mamahnya, ya kan, ke saudara perempuannya kayak tukang suruh-suruh. Nah, ayo coba dilihat-lihat lagi nih, gitu. Apakah nih cowok sebenarnya kok bisa beda ya dalam rumah sama di luar seperti itu. Dan sama yang buat yang cewek yang cowok juga. Kalau misalnya kamu ketemu cewek, biasanya nanti kamu lihat nih hubungan dia sama saudara laki-laki dia sama bapaknya gimana. Terutama dengan bapaknya sih biasanya. Saya nggak tahu kamu pernah ketemu atau enggak, kalian pernah ketemu atau enggak. Tetapi ada yang memang anak perempuan tuh mungkin kan ada satu-satunya perempuan atau perempuan yang paling bungsu biasanya. Jadi dia sangat dimanja sekali. Saya punya teman, dia 4 bersaudara, dia anak ketiga, tapi satu-satunya perempuan. Jadi papahnya tuh protektif banget. Sampai zaman kita kuliah sih, hampir semua cowok datang ke rumah tuh ditolak. Bapaknya nggak suka, pokoknya semua nggak suka. Gitu. Jadi kasihan sekali sih anak ini sebenarnya. Tapi di satu sisi, pacaran sama dia pun susah sih memang. Karena terbiasa dimanja, dikasih servis yang paling baik sama bapaknya, jadi standar dia pun berbeda dengan standar kita yang ya biasa aja gitu. Jadi ini kamu juga mesti lihat gitu, bagaimana papahnya memperlakukan dia. Contoh, kalau kamu tahu kalau misalnya kamu nyebrang jalan, kalau kamu nyebrang jalan di 2 jalan yang besar, kalau kayak aku dulu zaman kita kuliah dari Emporium Mall, kalian tahu Emporium Mall? Ke rumah Duka Atmajaya itu dekat. Cuma melewati dua jalan besar gitu ya, 2 jalan besar. Itu dekat. Kaum semacam aku yang biasa aja kita tinggalnya. Tapi ada temanku yang enggak, dia akan panggil supirnya. Dia panggil supirnya, kemudian dia akan naik mobil untuk muter nyampe ke Emporium. Nggak salah, nggak ada yang salah di sini. Tetapi kalian sebagai cowok, kalian harus lihat. Kalau dia diperlakukan seperti itu sama orang tuanya, kalian harus siap bahwa mungkin dia nggak mau juga nyebrang jalan sama kalian. Seperti itu. Kalau misalnya dia nggak biasa makan di kaki 5, ya kan, makannya di restoran mulu, gitu. Nah, kalian harus siap nih, kira-kira apakah memungkinkan gitu. Karena upgrade itu lebih gampang dibandingkan downgrade. Ya, jadi ini adalah jadi pertimbangan bagaimana kalian mengenal keluarga intinya, bagaimana relasi dia dengan saudaranya, bagaimana dia diperlakukan dalam keluarga, itu adalah suatu pertimbangan. Mesti dilihat baik-baik. Nah, yang berikutnya adalah kenal teman-temannya.
Kenapa ini penting? Karena biasanya orang tuh benar-benar apa adanya tuh di teman-temannya. Seaneh-anehnya, kalau ngomong tuh secablak-cablaknya, itu biasa di kelompok teman-temannya. Biasa ada orang yang kalau di keluarga tuh ya udahlah lebih kalem, kan? Apalagi kalau papa mamanya yang lebih kaku gitu. Tetapi biasa kalau di teman-temannya ya udah begitu aja. Jadi penting tuh kalian kenal teman-temannya. Kayak gitu. Tahu apa yang biasa mereka ngabisin waktu tuh ngapain, seperti itu. Nah, ini yang tadi, bahas prinsip dan nilai hidup. Nah, apa sih yang jadi keyakinan kalian? Apa yang jadi nilai kalian? Tadi aku bilang salah satu contohnya adalah soal jujur. Jujur itu bisa beda ternyata. Oke? Kalau buat aku jujur itu gimana, ternyata buat temenku jujur itu begitu doang gitu. Terus bahas juga prinsip-prinsip yang lain, misalnya apa? Kayak misalnya kalau kamu lihat ada orang yang pacaran aja telat mulu, ya kamu jangan harapkan dia ketika jadi suami atau istri kamu dia jadi on time, gitu. Kalau ada yang demennya klimis, sama ada juga yang demennya dananya ala kadarnya, apa santai. Nah itu kan sesuatu yang mungkin nggak sampai prinsip dan nilai hidup, tapi itu udah gaya hidup dia seperti itu. Itu yang bisa kamu jadi pertimbangan kamu. Dan kemudian kamu lihat kira-kira kamu bisa masuk atau enggak. Kayak gitu. Jadi kebenaran-kebenaran kayak misalnya kalau kamu aktif di gereja hari Sabtu Minggu, ya kan? Nah ini udah jadi prinsip kamu nih. Kamu pokoknya kalau ke gereja tuh nomor 1. Nah pasangan kamu gimana? Gitu. Karena kalau nanti nggak seprinsip, Mam bisa lama-lama satu ke gereja atau lagi diem di rumah. Atau kalau misalnya nanti kamu sudah menikah, Mam bisa yang satu pergi, yang satu lagi nggak ibadah. Gitu. Ini sesuatu yang kamu mesti samakan. Ya gitu. Nah, yang berikutnya adalah batasan. Dalam kalian PDKT, dalam kalian dating, semua hal kayak yang di atas itu perlu dikenal. Bagaimana dia kesehariannya, bagaimana kalian bekerja, bagaimana prinsip hidup kalian, bagaimana kalian berhubungan dengan orang tua, saudara, dengan teman, kamu gimana keseharian tuh ngabisin hobinya ngapain, itu perlu. Tetapi yang paling penting adalah ada yang namanya batasan. Non-fisik itu perlu, fisik itu nggak terlalu. Karena sentuhan fisik itu gampang dipelajarin. Tetapi biasanya yang suka jadi jebakan Batman itu adalah hal-hal yang bukan sentuhan fisik. Gitu. Jelas kalau kalian PDKT, dating, even kalau kalian pacaran pun hubungan seksual itu tidak. Karena hubungan seksual itu adalah milik suami dan istri. Oke. Terus kalau yang lainnya gimana, Ci? Kalau misalnya kissing, kalau misalnya gandengan, kalau misalnya peluk, prinsipnya adalah jangan mencobai diri sendiri. Oke? Jangan. Gitu. Termasuk juga kalau aku selalu menyarankan kalau kalian mau pergi dating, pergilah ke open public place. Jadi pergilah ke ruang terbuka, ruangan umum yang memang ramai. Kalau kamu mau nonton bioskop di tempat yang gelap, pilihlah tempat yang memang buat nonton. Jangan yang aku nggak tahu sih kalian pernah lihat atau enggak, tapi pernah aku lihat ada pasangan-pasangan yang di pelosok mana yang aku rasa kayak nonton dari situ nggak kelihatan sih, nggak enak. Di pojokan gelap yang ya kan kita kalau mau nonton di tengah ya, jadi filmnya kelihatan gitu. Tapi ini di pojok banget. Nah itu jangan mencobai diri sendiri seperti itu. Kalau misalnya karena yang namanya batasan ini termasuk juga kamu menghormati tidak. Kamu menghormati nggak dia sebagai wanita yang kamu sayangi? Kamu menghormati dia nggak sebagai pria yang kamu sayangi? Jadi jangan kamu sama-sama saling mencobai gitu. Oke? Beraktivitaslah di ruangan yang memang orang bisa lihat banyak. Beraktivitaslah di tempat yang kamu nggak mungkin tergoda gitu. Dan lakukan apa saja dan memang ada batasan yang harus dibicarakan gitu. Terlepas dari zaman kamu PDKT atau mungkin kamu lagi dating, tetapkan batasan. Kenapa perlu ditetapkan batasan? Sehingga nanti kalau misalnya ada yang udah mau menyerempet, ya kan? Kamu bisa saling mengingatkan, ini batasannya begini loh, seperti itu. Nah, kemudian pernah ada yang nanya nih, kalau kita ketemu seluruh keluarga besar itu yes atau no sih, Ci, sebenarnya? Ini nggak ada prinsip alkitabiah sih. Kamu mau ketemunya keluarga inti, mau ketemu keluarga besar, atau kamu mau ketemu keluarga yang mana lagi gitu. Tetapi kalau buat aku pribadi, selama kamu belum ada wacana menikah, mungkin tidak terlalu perlu untuk ketemu seluruh keluarga besar. Kenapa? Karena semakin kamu attach dan kemudian amit-amit kamu nggak jadi, kamu akan lebih sakit hati. Kamu akan lebih sedih.
kamu akan lebih jatuh gitu. Jadi selama belum ada, kalau buat aku pribadi, selama belum ada wacana warawere nikahan, kita nggak ketemu keluarga besar. Aku pacaran cukup lama. Aku pacaran tuh 8 tahun. Tetapi aku tidak pernah ketemu keluarga besarnya sampai itu setahun terakhir kita udah planning kita mau nikah gitu. Ya karena tadi aku belajar ini pun dari papaku. Dulu aku nggak ngerti kenapa dia nggak pernah ngizinin gitu. Maksudnya nggak usah lah kata dia. Kalau kayak acara Imlek gitu misalnya waktu itu pacarku nih ngajak ketemu keluarga besarnya. Papaku selalu bilang nggak usah. Karena ternyata ini alasannya. Kalau nanti kamu nggak jadi, kamu terlalu attach, kamu akan lebih sakit gitu. Yang berikutnya ada lagi nanya nih, tabungan bersama gimana? Buat aku pribadi ini juga no. Kenapa? Karena kalau udah putus tabungan mau diapain? Mau bagi 2 atau mau dihitung? Jatah yang cowok berapa, sisanya yang cewek berapa gitu. Jadi selama kalian PDKT jelas enggak. Selama dating pun aku tidak menyarankan gitu. Balik lagi ini adalah semua keputusan kalian, tetapi dari aku tidak menyarankan ya. Karena tadi kalau kamu misalnya nggak jadi, kamu mau apain tuh duitnya? Diapain? Apalagi pernah ada yang aku kenal, dia punya cicilan mobil bersama, ya kan? Nah, itu lebih nggak ngerti lagi tuh. Terus akhirnya pusing kan? Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah posesif. Posesif ini adalah big no-no. Kalian tahu nggak posesif itu apa? Posesif itu tindakan yang berlebihan karena katanya atas dasar sayang. Tetapi sebenarnya lebih karena dia insecure sebenarnya. Dia nggak ada rasa aman. Jadi kalau pergi mesti dia ikut, kalau kamu punya teman lawan jenis tuh nggak boleh, kalau kamu mau ngapain tuh pokoknya nggak boleh. Semua harus dengan seizin pasangan. Nah ini adalah suatu tanda bahaya sebenarnya menurut aku. Gitu. Jadi kamu mesti cari tahu kenapa dia begitu. Kalau misalnya bisa diperbaiki dengan pacar kamu, dengan pasangan kamu, ya perbaiki. Tetapi kalau misalnya tidak bisa juga, coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, apakah kamu bisa bertahan dengan orang yang posesif seperti ini? Oke, jadi ini adalah hal-hal yang sama dating kita bisa kerjakan dalam keseharian kamu bisa gali nih gitu. Sebenarnya orangnya semacam apa? Intinya adalah menggali dia orang yang semacam apa. Apakah ini orang yang bisa menjadi suami atau istri kamu? Next adalah ketika saya jomblo. Tadi Thomas nanya di awal dan ternyata cukup banyak sekali yang single. Jadi ini adalah sesi untuk kalian ya, bagian ini slide ini. Ketika saya jomblo tuh jadi saya ngapain? Ketika saya jomblo, hal yang pertama yang aku bisa kasih advice ke kalian adalah selalu siap. Benar banget kata Thomas. Siapa tahu nih di Zoom ini ada yang kepincut gitu. Jadi kita nggak pernah tahu jodoh itu datangnya kapan. Kita nggak pernah tahu kapan orang bisa ngelihat kita atau kapan kita bisa tertarik ke orang yang kita nggak bisa tahu ya. Tapi kamu harus selalu siap gitu. Jadi sikat gigi lah yang baik, nyisir rambut yang baik, penampilan yang oke, karena tadi Tuhan doang yang bisa neropong hati kamu, tetapi lawan jenis tuh lihatnya yang kelihatan dulu gitu. Jadi harus selalu siap dengan tutur kata kamu juga, dengan kelakuan kamu juga harus selalu siap. Yang kedua adalah eksplorasi pertemanan dan aktivitas gitu. Dalam artian kalau udah di usia aku lebih banyak perempuan yang tidak punya pacar dibandingkan yang cowok biasanya. Tapi kalau digali-gali yang jadi masalah adalah karena temennya cewek semua. Ya kalau kamu cari pacar di temenan yang cewek rada susah sih memang. Jadi perluaslah gitu, eksplorasilah pertemanan kamu. Dan buat teman-teman yang belum masuk usia menikah, belum masuk usia yang berpacaran, misalnya kamu masih SMP atau masih SMA, please eksplorasilah pertemanan kamu seluas-luasnya. Bertemanlah dengan cewek dan cowok gitu. Dan perbanyak aktivitas kamu. Kalau kamu sekolah pulang, ibadah tutup doa berkat tutup gon. Ya rada susah juga, tapi mulai bangunlah hubungan. Bangunlah pertemanan dengan siapapun itu gitu. Luangkan waktu. Dan yang ketiga adalah ketika kesempatan datang, nilailah dengan bijak. Balik lagi tadi ke poin-poin yang tadi. Kalau kesempatannya datang, entah mau lewat dikenalin orang, dijodohinkah, nilailah dengan bijak. Kadang tuh kita nggak harus selalu tolak loh, tapi kita bisa lihat dulu sesuai nggak sesuai, baru nanti kita bisa putuskan gitu. Jadi jangan buru-buru say no, jangan buru-buru say yes juga. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang jomblo, semangat, selamat berjuang. Percaya Tuhan akan berikan jodoh pada waktunya. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya kembalikan ke Thomas.
Oke, boleh dong kasih tepuk tangan teman-teman. Pastinya mendapatkan banyak insight ya dari Dokter Ruth ya. Asik, dokter dokter cinta. Iya, Kak Ruth, thank you banget ya. Teman-teman pasti mendapatkan insight yang banyak gitu ya. Terus ada yang mulai merenung dan mikir-mikir ya. Kira-kira dia cocok gak ya sama saya yang lagi deket ya elah. Ya boleh dong dikasih apa ucapan terima kasih ya ke Kak Ruth. Ya thank you, keren banget materinya tuh Kak katanya. Oke, Kak, tanpa berlama-lama ya kita mau masuk ke question and answer. Jadi udah ada sebenarnya banyak pertanyaannya ya. Cuman kami coba pilih yang apa ya, yang bisa ditanyakan lah, yang dijawab di sini, yang terbaik yang kami bisa pilihkan gitu ya. Semoga ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Nah, aku mulai dari yang pertama ya Kak, boleh ya Kak? Oke. Nah, Boleh, boleh. gimana sih caranya menangani trust issue yang dimiliki karena luka yang masih dirasakan dari masa lalu gitu. Jadi mungkin kayak dia pengen